PDI Perjuangan akan memberikan bantuan hukum kepada Wali Kota Semarang, Hefearita Gunaryanti Rahayu, yang diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi. Politisi PDI Perjuangan sekaligus mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo angkat bicara terkait penyelidikan dan penggeledahan yang dilakukan KPK terhadap Wali Kota Semarang, Hefearita Gunaryanti Rahayu. Ganjar menyebut Mbak Ita yang juga kader PDI Perjuangan akan mendapat bantuan hukum dari partainya. Hal itu juga ditujukan agar PDIP mendapat informasi yang jelas terkait kasus yang menjerat kadernya. Kalau sudah seperti itu prosesnya mesti diikuti, kan nggak bisa menolak. Tinggal siapkan pengacaranya, saya kira partai mesti membantu agar kemudian kita tahu apa di surat sebenarnya. Saya kira prosesnya mesti diikuti dan saya berharap ada bantuan. Berarti PDIP ada pendampingan ya berarti nanti? Oh iya dong, pendampingan itu kan. Yang kita juga tahu apa persoalannya. Setidaknya ada 3 hal yang disoroti oleh KPK, yakni dugaan pengadaan barang dan jasa, pajak, dan gratifikasi atau jual beli jabatan yang dilakukan di lingkungan pemerintah Kota Semarang. Menurut Roni Marianto, kasus dugaan korupsi ini bukan kasus yang sepele, namun merupakan kasus yang besar dan melibatkan banyak oknum, bahkan sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Selain itu, dalam kasus dugaan korupsi ini ada indikasi mengarah kepada kejanggalan kasus pembunuhan berencana yang membuat salah satu ASN Bapenda Kota Semarang. Kami sangat berharap juga apakah memang kasus korupsi ini ada hubungannya, ada keterkaitan, ada benang merah dengan kasus-kasus yang lain. Karena di 2022 di Kota Semarang pernah ada dihebohkan oleh penemuan mayat ASN Kota Semarang. Nah, yang juga diduga ada sangkut pautnya dengan kasus korupsi gitu ya. Nah, itu apakah memang penemuan mayat itu ada kaitan dengan kasus korupsi yang saat ini gitu. Kami menduga seperti itu ya, ini bukan kasus sembarangan karena dana yang terkumpul pastinya cukup besar. Ada 3 klaster korupsi yang disampaikan oleh KPK ya. Tentunya dana yang terkumpul itu tidak main-main dan dana itu kemana gitu dan untuk siapa gitu. Pihak KP2KKN mengapresiasi KPK dalam menindaklanjuti kasus dugaan korupsi di lingkungan pemerintah Kota Semarang dan mendorong KPK untuk menyelidiki lebih dalam mengenai kemana aliran dana dari kasus dugaan korupsi ini dan segera mengumumkan kepada publik siapa saja yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi serta segera ditetapkan sebagai tersangka secara resmi. KP2KKN juga meyakini kedatangan petugas KPK ke kantor Balai Kota Semarang tidak ada kaitannya dengan Pilkada 2024 karena KPK sendiri sudah bergerak sejak pertengahan tahun 2023 melalui adanya temuan audit di Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK di mana pemerintah Kota Semarang pada tahun 2023 kewalahan dalam mengembalikan kas daerah. Hurrah!